Semoga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi peringan langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Manan Fuad Al-Wazi dari Banyuwangi. Adalah peserta PBG BED 1 tahun 2025 yang ditempatkan di LPTK IAIN Ambon dengan nomor peserta 7792810204023 dan sekarang menjadi mahasiswa IAIN Ambon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Profesi Guru. Tahun masuk 2024-2025 semester genap. Dengan nomor NIM 25031. Saya akan membuat video pembelajaran mapel Al-Quran Hadis pada bab kewajiban berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini. Gimana kabar kalian ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu supaya nanti awal hingga akhir kita dalam pembelajaran bisa mendapat rahmat dari Allah dan pertolongan dari Allah, sehingga ilmu kita nanti bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Silakan ketua kelas bila dibikin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Jadi untuk pagi hari ini termasuk pagi yang memang spesial, semuanya hadir, tidak ada yang sakit. Sebelum kita pembelajaran, saya cek dulu ya, saya absen satu persatu. Nanti kalian kalau hadir bilang hadir. Bima Agung, Fahri Sifa Ulwafa, Gilang Sulistyo Herlambang, India Agustina, Muhammad Firman Ramadhani, Putri Khalifah Wulandari, Putri Nur Aisyah, Sofia Aula Andini, Fiska Aitri Ramadhani,
Zahrotul Melani, Muhammad Anang Firmansyah, Rangga Adi Sanjaya, Afan Firmansyah, Muhammad Gilang Ramadhani. Alhamdulillah semuanya sudah siap ya untuk belajar di pagi hari ini. Sudah siap semua? Sudah siap lahir dan batin ya? Alhamdulillah. Jadi kita pada pembelajaran yang sebelumnya kita mempelajari yaitu Quran hadis ini, Quran hadis kelas 3. Sebelumnya kita mempelajari tentang menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan itu telah kita pelajari. Jadi kita itu harus benar-benar menjaga kelestarian lingkungan, benar-benar dijaga, jangan sampai itu rusak, karena Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang merusak atau tidak suka pada kerusakan. Selanjutnya kita akan mempelajari pada bab ini, yaitu materinya tentang kewajiban berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang akan kita bahas itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di sini dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menyampaikan ajaran Islam kepada sesama. Maksudnya di situ itu kita semua itu berkewajiban untuk menyampaikan dakwah. Itu wajib. Dakwah itu wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah seruan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi amar ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan, kalau nahi mungkar itu mencegah kepada kemungkaran. Kalau amar itu berarti memerintah, mengajak, kalau nahi itu berarti mencegah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Keduanya merupakan bagian dari dakwah yang tidak boleh diabaikan oleh umat Islam. Jadi kita itu selagi punya ilmu ya kita sampaikan kepada orang-orang yang memerlukan keilmuan dari kita. Karena menyembunyikan ilmu itu juga tidak boleh, itu haram. Itu namanya apa? Kitman. Ya, namanya kitman itu menyembunyikan ilmu. Tidak boleh kita punya ilmu terus akhirnya dipakai sendiri, dibuat kepentingan sendiri, tidak boleh. Ilmu agama itu harus ditebar luas. Jangan sampai menyembunyikan ilmu. Di sini selanjutnya pengertian dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi dakwah itu secara bahasa, dakwah itu berarti ajakan atau seruan. Dakwah itu adalah ajakan atau seruan. Kemudian kalau menurut istilah adalah usaha menyeru manusia kepada ajaran Islam dengan hikmah dan nasihat yang baik. Maksudnya menyerunya itu dengan hikmah, dengan bijaksana. Kalau menyuruh orang lain untuk mengikuti
mungkar. Nahi berarti larangan dan mungkar berarti kemungkaran. Berarti di situ ya melarang suatu kemungkaran atau bentuk kemaksiatan. Nah, agama itu contohnya ada yang tahu, misalnya apa? Coba jadi. Nah, yang dilarang oleh agama. Bilang yang dilarang oleh agama? Bukan satu ya? Bermain judi online. Kalau nggak online apa boleh? Oh, tetap nggak boleh. Saya bilang, ya. Jadi bermain judi online. Atau nggak online juga tidak boleh. Offline juga tidak boleh. Itu adalah namanya di sini mencegah manusia dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Kalian sudah tahu perkara-perkara yang dilarang oleh agama telah kita pelajari dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Di sini ada dalil tentang kewajiban berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran ada yang dari Al-Quran dulu. Jadi dalilnya kalau Allah itu memang benar-benar menyuruh kita untuk berdakwah itu, ini dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatai yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Terjemahannya, wal takum minkum dan adalah di antara kamu gini, wal takum minkum ummatai yad'una ilal khairi, dan adalah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf nanti apa? Baik. Selanjutnya wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian kalau orang sudah berbuat seperti ini, maka wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Dalam arti orang yang beruntung itu ya nanti oleh Allah dibalas surga. Bagi orang-orang yang beruntung. Tapi kalau orang-orang nggak beruntung ya neraka. Berarti orang-orang yang merugi. Kalau muflihun itu orang yang beruntung. Ini isi kandungan ayatnya. Maksudnya bagaimana isi kandungannya adalah dakwah merupakan tugas setiap umat Islam agar tercipta masyarakat yang beriman dan bertakwa. Itu isi kandungannya. Jadi adalah tugas setiap umat Islam itu semuanya itu memang disuruh untuk berdakwah. Dakwah itu dari kata da'a yang artinya adalah mengajak ya. Terus selanjutnya ada lagi ini dalil dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Terjemahannya atau artinya, dan orang-orang yang beriman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, lelaki dan perempuan ya. Jadi wal mu'minuna wal mu'minat itu maksudnya orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan. Ba'duhum awliya'i ba'din, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi harus saling menolong. Ba'duhum
ba'duhum awliya'i ba'din. Awliya itu penolong. Kemudian ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, ini ma'ruf. Terus kemudian dan mencegah dari yang mungkar. Berarti wa yanhauna 'anil munkar. Itu perintah Allah. Maksud dari ayat Al-Qur'an yang ini, maksudnya Quran surat At-Taubah ayat 71 itu isi kandungannya kaum mukminin harus saling membantu dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi harus saling membantu dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu loh, harus saling membantu dalam hal takwa, tapi jangan tolong-menolong dalam hal dosa. Enggak boleh. Jadi dalam hal apa tolong-menolong, enggak boleh tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan itu tidak boleh. Kita lanjutkan itu yang Quran. Sekarang yang hadis. Yang hadis. Ini kita pelajari dulu materinya. Ini yang hadis. Hadisnya itu dari hadis Muslim. Ini. Jadi kita gimana di masyarakat? Kita itu sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk Allah atau sebagai manusia itu gimana kita itu hidup di masyarakat kalau menemukan orang-orang yang macam-macam. Terus kita harus bagaimana dalam menyikapi. Ini Nabi telah bersabda ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Mar'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Madzalika at-abul iman. Jadi di sini mar'a minkum munkaron. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, kalau kalian itu melihat kemungkaran, ya melihat. Falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah merubahnya dengan tangan. Kalau melihat kemungkaran itu dirubah dengan tangan. Dalam arti tangan itu bisa diartikan kekuasaan kalau menjadi bupati. Kalau menjadi presiden itu tangannya ya tentu kekuasaannya. Kalau kita, ya adik kita misalnya kemungkaran di situ melakukan mungkar atau apa adik kita ya kita karena kita ya mampu ya jangan gitu deh, itu tidak bagus seperti itu ya. Itu kalau misalnya adik kita, pokoknya kita mampu untuk merubahnya. Itu pertama dengan tangan kalau mampu. Kalau nggak mampu dengan tangan, kalau ada kemungkaran nggak mampu dengan tangan, itu selanjutnya fa'ilam yastati fabilisanihi. Jika tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan tangan, ya dengan lisannya. Maksudnya kita memberitahu gitu ya, memberitahu jangan gitu, tidak bagus itu. Kalau dengan tangan, misalnya adik kita kan, jangan gitu deh, kalau ditarik. Tapi kalau nggak mampu dengan tangan, karena kita nggak mampu, maka disebut dengan lisan. Ya, dengan lisan dalam arti kita memberi tahu. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Kalau dengan hati gimana? Kalau dengan hati itu bukan doa loh. Kalau dengan hati itu maksudnya kita itu merasa tidak suka kalau itu kemungkaran itu ya. Itu kemungkaran saya tidak suka. Tapi mau dengan tangan tidak mampu, mau dengan tangan tidak mampu, dengan lisan juga tidak mampu, bisanya hanya dengan hati saja bisanya. Tapi hatinya itu yang penting saya tidak setuju dengan itu, saya tidak suka dengan itu, hanya seperti itu. Itu harus seperti itu hati itu. Tidak suka dengan kemungkaran itu harus punya rasa tidak
iman. Enggak dengan tangan, enggak dengan lisan, cuma bisa saya tidak suka dengan itu. Itu ya bagus, tapi ya selama-lamanya iman. Makanya kita kalau mampu dengan tangan ya dengan tangan kita, kalau mampu, maksudnya tangan itu kalau nanti kalian menjadi Pak Amin menjadi Pak Amin atau menjadi bupati atau bahkan menjadi presiden, itu kalian bisa merubah kemungkaran itu dengan kekuasaan kalian. Ya. Jadi tangan itu akhirnya bisa kekuasaan, bisa tangan secara langsung. Ya. Kalau ya, tapi tetap dengan ma'ruf, ya, apa-apa itu dengan ma'ruf. Jangan sampai menimbulkan doror atau diror. Doror itu adalah menyakiti diri sendiri, kalau diror menyakiti orang lain. Wala dororo, wala diroro. Jadi nggak boleh menyakiti diri sendiri, itu nggak boleh, menyakiti orang lain juga tidak boleh. Jadi tetap harus bil hikmah dengan bijaksana dalam berdakwah. Isi kandungan hadis ini menjelaskan tingkatan dalam mencegah kemungkaran. Tingkatnya tadi apa pertama? Merubahnya dengan apa? Tingkatannya tadi urutannya. Ada yang masih ingat tingkatannya? Sofi? Tingkatannya? Ya tingkatannya tadi loh, tingkatannya beramar ma'ruf itu tadi pertama dengan tangan. Ya, bagus. Lisan, bagus. Hati. Tangan, lisan, hati. Alhamdulillah kalian sudah masuk. Ya. Jadi itu kalian terapkan di masyarakat. Oh, sekiranya saya mampu dengan tangan ya dengan tangan. Kalau sekiranya nggak mampu ya dengan lisan. Kalau nggak mampu, nggak menyukai hal itu, maksudnya nggak menyukai kemungkaran itu dalam hatinya, nggak suka pokoknya dalam kemungkaran itu seperti itu aja. Tapi itu adalah selemah-lemah iman. Ya, tuh. Kita habiskan dulu materinya. Sekarang tujuan ini, tujuan dan hikmah berdakwah. Tujuan dan hikmah berdakwah. Jadi tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah menjaga, yang pertama adalah menjaga kemurnian ajaran Islam. Jadi menjaga kemurnian. Memang di dalam Al-Quran itu kan hukumnya memang benar-benar murni, tidak boleh kemungkaran itu dibiarkan. Karena Allah itu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu tidak, firman-Nya tidak hanya satu tapi lebih dari satu. Yaitu yang di sini kan cuma beberapa saja. Jadi menjaga kemurnian ajaran Islam. Selanjutnya menyebarkan kebenaran dan kebaikan. Yang keempat, mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Itu adalah tujuan dan hikmah berdakwah. Terus metodenya berdakwah itu bagaimana? Metode itu maksudnya cara-cara berdakwah itu bagaimana? Yang pertama adalah bil hikmah, yang kedua mau'idhah hasanah, yang ketiga adalah mujadalah. Hikmah itu maksudnya adalah dengan bijaksana. Ya. Bil hikmah. Jadi kalau sekiranya kalian itu mengajak saudara kalian untuk bangkit dari kemungkaran, ya. Maksudnya dia itu sudah terjatuh melakukan kemungkaran, kalian mau membenarkan, dalam arti kalian mengajak ke hal yang baik harus dengan cara bijaksana, tetap dengan cara bijaksana. Terus yang kedua adalah mau'idhah hasanah, nasihat yang baik, ya. Nasihat yang baik. Contohnya nasihat yang baik itu kalau di sekolah kira-kira apa? Mengajak teman untuk berjamaah. Mengajak teman untuk berjamaah, ya toh. Ayo ini sudah waktunya jamaah, kita jamaah seperti itu. Jangan kok mengajak yang jelek. Yuk kita belakang rokokan aja lah.
mujadalah itu dekat. Ya. Biasanya orang itu kalau beda pemahaman kan akan terjadi perdebatan loh. Itu tetap dengan cara yang santun, wajadilum billati hiya ahsan. Jadi berdebat itu dengan cara yang santun, yang baik. Walaupun itu berdebat sehingga tidak terjadi perselisihan. Kemudian yang F, tantangan dan solusi. Tantangan dan solusi di masyarakat itu atau diri kita ketika hidup di masyarakat itu kita punya tantangan dalam berdakwah, ya, punya tantangan yang merepotkan bagi orang yang berdakwah, dalam arti tidak mulus lancar itu enggak, tapi ada tantangannya. Tantangan orang yang berdakwah itu adalah kurangnya ilmu. Orang inginnya dia suka berdakwah, tapi enggak pernah belajar, akhirnya kan kurang ilmunya. Ya lucu. Ya, orang mau berdakwah tapi nggak punya ilmu, itu terus nggak imbang nanti. Kurangnya ilmu, sikap antipati. Sikap antipati itu maksudnya nggak tahu menahu. Sudah biarin aja sana. Miskin biar miskin, jatuh biar jatuh, itu bukan saya. Dia walaupun melakukan perkara yang dilarang agama terserah, itu bukan saya, itu namanya antipati. Bah lomo seperti itu tidak boleh, karena kita itu disuruh untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Bah lomo tidak boleh. Maksudnya bah lomo itu biarin aja itu urusan sana. Saya nggak ikut campur. Istilahnya Jawa kan bah lomo, nggak ngereken seperti itu. Terus perbedaan budaya. Perbedaan budaya itu kadang juga sulit untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, adat istiadat. Padahal di situ budayanya itu kadang budaya yang menyimpang, tapi sana alasannya katanya budaya ini mbah-mbah saya dulu seperti ini, padahal itu pas menyimpang. Itu yang menjadi tantangan bagi kita. Sana bersikukuh berpegangan pada mbah-mbah saya dulu seperti ini, leluhur saya seperti ini, kamu itu bilang apa kayak gitu. Itu tantangan bagi kita gitu, di masyarakat. Berarti perbedaan budaya adat istiadat. Terus solusinya gimana? Solusi di masyarakat yang macam-macam seperti itu, bermacam-macam seperti itu, solusinya gimana? Yaitu adalah di antara yang memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama ya kita harus memperdalam dalam arti kita belajar ilmu agama supaya kita tahu berdakwah itu yang baik bagaimana. Jadi nggak ngawur, kepada orang langsung diberi, langsung dicegah, langsung begini-begini, akhirnya malah menjadi pertikaian. Dan gitu tuh biasanya. Itu karena dia kurangnya ilmu, dia nggak mau belajar. Jadi solusinya gimana ya? Kita belajar ya sebenar-benarnya. Jangan suka nggak masuk, jadi harus tiap hari masuk kecuali memang hari libur atau sekolahan meliburkan karena ada hal tertentu. Akhirnya diliburkan dulu, nggak apa-apa. Terus menyampaikan dakwah dengan bijak, menyampaikan dakwah dengan bijak, dengan bijak ya. Bijak itu adalah bijak sana maksudnya. Sumbelan dan simpulannya, dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga kemurnian Islam. Menjaga kemurnian Islam dan memperbaiki masyarakat. Masyarakat yang kurang benar bisa kita perbaiki dengan cara dakwah. Akhirnya hatinya terbentuk dan mau mengikuti kepada ajaran yang benar atau aturan-aturan yang benar. Pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang bijak, penuh hikmah, dan didasari oleh ilmu yang benar. Terus gimana caranya? Ya kita harus
belajar memperdalam ilmu agama supaya bisa berdakwah pakai metode-metode yang benar. Baiklah ya, ini kita penyegaran dulu. Ini ada video pendek, ya video pendek durasi 10 menit. Di situ temanya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti setelah kalian melihat video, di situ kan ada kertas yang kosong. Kalian bisa mengambil pelajaran dari video itu di bawah ya. Bisa mengambil pelajaran dari video itu apa. Makanya walaupun durasinya 10 menit, silakan kalian tonton dengan saksama. Ya, supaya kita nggak ngantuk ya. Jadi silahkan kita lihat. Ini adalah videonya anak-anak sekolah sedang. Ini anak sekolah. Yaitu ingin berkreasi dan berdakwah lewat video ini. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Itulah
Kita lanjutkan. Yaitu tadi artinya dikta itu, dan setelah sholat, saya lanjutkan, dan setelah sholat Pak Ustadz mengasih pencerahan kepada dikta agar dia berhenti dari syirik dan bertaubat dengan taubatan nasuha kepada sesungguhnya tadi. Dan akhirnya dikta pun mengikuti nasihat-nasihat Pak Ustadz. Dikta akhirnya bertaubat dan dia kembali menjadi anak yang baik. Dikta lupa kali yang nakal tadi ya. Ini saya tanya, maksudnya saya ingin tahu kalian itu kalau menyimak video tadi itu benar-benar menyimak atau kalian melamun. Saya ingin tanyakan kepada salah satu. Aril, apa Aril? Pelajaran yang bisa diambil dari video ini tadi? Tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh berbuat syirik. Berarti amar ma'rufnya kita memerintah kepada kebagusan dan mencegah kemungkarannya adalah gimana? Harus berbuat baik kepada, menyuruh orang untuk berbuat baik. Maksudnya tidak melakukan syirik itu tadi ya. Tadi kan seperti itu. Kita akhirnya taubatan nasuha dan menjadi orang yang baik. Ya itu tadi contoh video dari amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah ini kalian sekarang bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok jadi 3 aja lah Pak. Jadi 3 bentuk kelompok. Kemudian itu ada LKPD perlu kalian isi ya, perlu kalian isi. Silakan diisi. Nanti kalau sudah selesai kita ambil untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu semuanya untuk kelompok. Ini kan tidak ada barang kosong ya, ada pertanyaan silakan diisi. Silakan diisi. Silakan diisi yang kosong. Dan nama kelompok ditulis jadi 3 aja lah. Nama-namanya kelompok ditulis. Nanti saya kalau sudah selesai saya panggil di depan. Setelah panggil nanti gantian. Ditulis ya, yang rapi. Ditulis. Ya ditulis ya. Iya ya. Ditulis setelah kalian diskusikan ya, diskusikan terus ditulis di kertas itu. Nanti saya panggil di depan ya untuk memberitahukan kepada teman-teman yang lain hasil dari diskusi kalian. Ya sama-sama kita itu Kailo sing piye? Mereka mengatakan menurut bahasa dan istilah. Berarti dijelas nih. Lah iya. Iki si B iki. yang saya lihat di sini LKPD-nya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan 3 tingkatan dakwah kecuali merubah dengan doa. Lupa dengan doa. Ya. Di dakwah yang paling efektif menurut
Menurut istilah dakwah adalah mengajar kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang gimana tadi dakwah dengan aja. Tadi apa aja? Hikmah ya. Nah, tahu Jadi yang saya bagikan ke kalian kan yang ini. Nah itu. Jadi kalian telah mempelajari materi di depan tadi. Kalian kan materinya sudah kalian punya semua. Itu silakan dijawab. Jadi jelaskan pengertian dakwah menurut bahasa dan istilah. Kalau menurut bahasa apa, menurut istilah apa, gitu ya. Itu nomor 2 artinya apa? Nomor 2 itu Arabnya, yang Arabnya ditulis. Arabnya ditulis, terus kemudian terjemahannya. Terus kemudian yang terakhir itu ada refleksi. Refleksi itu adalah perenungan, ya. Merenungkan apa hikmah. Sudah selesai toh? Sudah selesai. Kalau gitu sekarang kelompok putri dulu ini. Kelompok putri dulu itu silakan maju ke depan ya. Silakan dibaca pertanyaannya, kemudian dalam LKPD tadi, terus jawabannya silakan dibaca di depan teman-temannya. Sekarang kita menjawab soal pilihan ganda dulu ya teman-teman. Pilihan ganda nanti belakang ini dulu. Pilihan ganda nanti belakang kali ini, yang lembaran ini. Ya, yang pertama apa? Jelaskan. Yang pertama, jelaskan pengertian dakwah menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, dakwah berarti ajakan atau panggilan. Sedangkan menurut istilah, dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran sesuai dengan ajaran Islam. Ya, itu adalah pengertian dakwah menurut bahasa dan istilah. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3, mengapa dakwah harus dilakukan dengan hikmah dan nasihat yang baik? Dakwah harus dilakukan dengan hikmah dan nasihat yang baik agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik. Itu makanya harus dengan hikmah. Bagus. Jadi itu adalah kalian sudah menjawab dengan baik dan tepat. Tadi didiskusikan loh. Ya, itu jadi hasil diskusi kalian. Silakan kembali ke tempatnya dulu. Majulah, grupnya maju semua. Iya lah maju semua dulu. Supaya adil, semuanya maju ya. Anak maju. Nomor 3 ya. Tuliskan hasil diskusi kelompok di bawah ini. Jawaban. Metode dakwah bila hikmah dengan bijaksana mau bidang dasana nasihat yang baik tidak dalam berdialog dengan cara yang betul. Contoh dakwah mengajak teman bersalah berbeda, memberikan nasihat secara lembut kepada teman yang melanggar aturan, membuat penting dakwah di media sosial. Contoh amar ma'ruf di lingkungan sekolah. Ya, contoh amar ma'ruf di lingkungan sekolah itu apa? Mengajak teman bersalah berjamaah, mengingatkan teman untuk berbaikan depan sesuai aturan sekolah. Terus sekarang contoh nahi mungkar di lingkungan sekolah. Menegur teman yang berbicara kasar, mengingatkan teman agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi ya, itu kalian perhatikan. Jadi caranya beramal ma'ruf nahi mungkar di lingkungan sekolah ya seperti itu, masih banyak. Jadi kalau menyuruh kebaikan itu namanya amar ma'ruf. Kalau mencegah kemungkaran namanya nahi mungkar. Dulu. Sekarang kelompoknya Arif. Silakan.
Jadi apa refleksinya dibaca hasil diskusinya, refleksi dari lembaran kerja ini tadi. Jadi refleksi itu maksudnya kita merenung dari amal ma'ruf nahi munkar yang model-model masyarakatnya itu bermacam-macam, kita renungkan, kita ambil hikmahnya dan kita merenungkan dan kita cari tahu dengan analisa kita, bagaimana tantangan terbesar, kemudian hikmahnya juga apa. Silakan dibaca ya, refleksi. Ada apa randa ini? Ya tidak, pokoknya salah satu ya, salah satu. Yang refleksi. Apa yang dari perempuan amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu menjaga ketertiban sosial, menghindarkan masyarakat dari kemungkaran dan meraih ridha Allah. Itu adalah hikmahnya amar ma'ruf nahi munkar. Terus selanjutnya, Kedua, apa tantangan terbesar dalam dakwah di lingkungan sekolah atau masyarakat? ya tantangan terbesarnya apa? Coba kalian hasil diskusinya tadi, silakan dibaca. Yaitu kurangnya ilmu, merasa malu, takut ditolak, dan adanya perbedaan pemahaman. Ya bagus ya jawabannya untuk yang kelompok tengah ini ya, yang untuk yang kelompok tengah. Itu silakan kembali ke teman-teman masing-masing. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya sudah mengerjakan aja pelajarannya sudah dikerjakan Pak. Nanti dikumpulkan nanti saya nilai. Dan ini semua yang hasil diskusi tadi nanti juga taruh di meja sini nanti saya nilai ya. Dan nilai lagi saya kembalikan ke kalian untuk mengetahui nilai-nilai kalian. Jadi setelah kita mempelajari tentang amar ma'ruf nahi munkar, kita akan mengulas sedikit tentang amar ma'ruf nahi munkar sebelum kita selesai pelajaran, karena ini mau ganti pelajaran tuh kalian. Ini saya simpulkan dulu yang tadi tentang amar ma'ruf nahi munkar. Itu suratnya, terus ini hadisnya. Terus hikmah berdakwah ini ya, yang terakhir itu hikmah berdakwah. Jadi menjaga kemurnian ajaran Islam, menyebarkan kebenaran dan kebaikan, mencegah kerusakan di masyarakat, dan mendapatkan yang terakhir mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Itu nanti slide-nya bisa dipelajari dulu ya. Saya kesimpulannya, kalian tadi sudah merefleksikan beliau. Jadi hikmahnya sudah tahu, kemudian tantangannya sudah tahu, dan solusinya juga sudah tahu. Sehingga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dunia dan sampai akhir. Maksudnya bisa membawa kita ke akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau melihat sebelum saya tutup, kalau ada yang tanya mungkin bisa tanya dulu. Yang tanya tentang amar ma'ruf. Kalau sudah tidak ada, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini ya. Kita sudah selesai. Dan kalian ini istirahat atau dari pelajaran ya? Oh iya. Tetap semangat dalam belajar. Dari saya cukup sekian dulu. Kita belajar pada bab selanjutnya. Melanjutkan itu setelah beramar ma'ruf nahi munkar. Setelah ini kita akan belajar tentang musyawarah dalam berdemokrasi. Dari saya ya, saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.